Musibah yang dirasakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan keluarga pasca kehilangan sang putra sulung Emeril Khan Mumtaz yang terseret arus sungai Are Swiss 27 Mei lalu tak hanya menyisakan duka mendalam bagi keluarga namun juga seluruh masyarakat. Di tengah duka yang masih menyelimuti keluarganya, hari ini Ridwan Kamil kembali melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai gubernur. Hari ini, Senin 6 Juni 2022, Ridwan Kamil sudah terlihat kembali bekerja. Menggunakan seragam dinasnya, ia dijadwalkan bakal melakukan rapat pimpinan di lingkungan pemerintahan Jawa Barat. Tentu tak mudah melangkahkan kaki kembali ke rutinitas di tengah perasaan duka dan kehilangan yang menyesakkan hati. Mata sebab masih terlihat jelas di wajah Ridwan. Sementara itu, di sela-sela kesendiriannya, Atalia Praratya sebagai ibunda Emeril yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidiknya, Atalia tak kuasa menahan cucuran air matanya melihat barang-barang milik Eril. Dadanya begitu sesak, apalagi kala ia membuka lemari milik sang putra. Baju-baju Emeril yang tersusun rapi, baju-baju yang memiliki kenangan bersamanya, baju di mana Atalia membelikannya untuk sang putra, pasti masih teringat begitu jelas di memorinya. Setiap malam Atalia menangis tak kuasa menerima kenyataan pahit. Putra yang sudah 23 tahun bersamanya itu kini tak diketahui keberadaannya, bahkan sudah dinyatakan meninggal. Ia berusaha tegar dan berusaha ikhlas. Namun sebagai seorang ibu pasti menginginkan kabar baik tentang anaknya. Begitu pula Atalia pastinya masih berharap sebuah keajaiban. Setiap malam Atalia tak bisa tidur. Bahkan tadi pagi ia kembali mengenang momen-momen terakhir sebelum Emeril terseret. Ia mengunggah momen-momen terakhir pagi di Swiss sebelum sang putra terseret arus sungai Are. Wajah Eril tampak begitu ceria, tersenyum ke arah kamera dan foto bersama Atalia. Siapa yang menyangka foto tersebut menjadi foto terakhir bersama dan menjadi kado perpisahan untuk sang bunda. Atalia menuliskan sebuah caption yang membuat publik ikut pilu membacanya. Rasanya untuk menanyakan, mengapa kamu, Ril? Mengapa sekarang? Mama merasa tidak pantas karena mama bukanlah pemilikmu yang sebenarnya. Insya Allah kamu sudah bahagia dalam limpahan kasih sayang sang pencipta. Tapi mengapa kamu yang ceria, lucu, ringan tangan, sabar, selalu wangi, dan tiba-tiba saja senang di foto di akhir-akhir kebersamaan kita, terus membuat dada ini sesak dan air mata tak kunjung kering. Foto terakhir adalah foto berdua kita pagi sebelum insiden itu. 12 hari telah berlalu. Kamu di mana? Di mana, Ril? Sini pulang. Ya Allah, jaga dan lindungi Eril. Limpahkan dia dengan kasih sayangmu. Cukupkan kebutuhannya dan pertemukan kami dengannya. La haula wa la quwata illa billah. Sayang AA. Doa mama dalam setiap helaan nafas. 6 Juni 2022. Meski kami sudah ikhlas ridho menerima ketetapan Allah, namun ikhtiar pencarian masih terus dilakukan oleh otoritas Swiss, KBRI, keluarga, sahabat maupun masyarakat sampai waktu yang belum ditentukan. Hatur nuwun untuk semua upaya yang telah dilakukan dari hati yang paling dalam.
Mohon senantiasa keikhlasannya untuk mendoakan Aeril agar husnul khotimah dan segera ditemukan. Tulis Atalia. Melihat unggahan dan menyayat hati dari Atalia membuat para warganet ikut menangis dan mendoakan agar Atalia tegar dan tabah menghadapi ujian yang menimpa keluarganya. Sementara itu yang tak kalah menyayat hati, sebagai seorang ayah, Ridwan Kamil kembali mengingat kebaikan sang putra semasa hidup. Dengan tak kuasa menahan air mata, Ridwan Kamil, seandainya ia bisa bertukar tempat, ia sungguh menyesakkan dada. Ridwan Kamil membagikan memori-memori indah kebaikan sang putra disertai caption panjang. Kapan kita pulang? Kisah tentang Eril, anak lelaki kesayangan kami. Hakikatnya adalah cerita tentang kita semua. Hakikatnya bahwa semua dari kita pasti akan pulang dengan waktu, tempat, dan cara yang kita tidak akan pernah tahu. Hidup di dunia ini sesungguhnya adalah tentang perjalanan, bukan tujuan. Dan seperti cerita setiap perjalanan, kisah selalu dimulai dari sebuah titik awal, dan kisah akan selesai di sebuah titik akhir. Dan untuk setiap yang datang pasti akan ada saatnya untuk kembali pulang. Agar perjalanan selamat, maka petunjuk jalan dan bekalnya lah yang harus kita siapkan. Petunjuk jalan adalah keimanan. Bekal perjalanan adalah anfauhum linnas, yaitu tas berisi pahala dan amal-amal kebaikan kita. Itulah hakikat cerita Ananda Eril. Kami sekeluarga sudah mengikhlaskan bahwa sesungguhnya ia sudah selesai dengan perjalanannya, paripurna hidupnya dengan segala amalannya. Ia berpulang kepada pemilik sesungguhnya sesuai jadwalnya. Jadwal yang sudah tertulis di kitab takdir Allah, yaitu di Lauhul Mahfud. Seandainya kami bisa bertukar tempat, seandainya, pasti itulah yang setiap orang tua akan lakukan. Namun logika manusia tidak sama dengan ketetapan takdir. Dan jika terdengar cucuran tangis ibunya setiap malam dan raungan tak bersuara ayahnya, itu semata karena hati kami hancur berkeping-keping. Saat ini kami sedang menggapai tali keimanan dan keikhlasan agar bisa membantu kami beradaptasi terhadap takdir ini. Kami meyakini sesungguhnya ada dua cara menilai panjang pendeknya umur manusia. Yang pertama, menilai dengan panjangnya umur biologis yang dihitung dengan bulan atau tahun. Itu kebiasaan kita. Namun ada cara kedua, yaitu menghitung berapa panjangnya, lamanya, besarnya amal kebaikan saat ia hidup di dunia ini. Ananda Emril Khan Mumtaz mungkin umur biologisnya hanya 23 tahun, namun dengan luas amal kebaikannya, insya Allah sungguh ia pergi dalam panjang umur. Ia lahir 25 Juni 1999 di New York dan berpulang di Bern 24 Mei 2022 saat ia dalam misi berikhtiar mencari sekolah S2. Tidaklah penting kita lahir dan pulang di mana, karena sesungguhnya semua tempat di dunia ini adalah bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eril, kamu niatnya mencari ilmu dan pelajaran, malah akhirnya kamu yang memberikan ilmu dan pelajaran bagi kami semua. Dear Eril, ayahmu ini baru tahu, bukan hanya ratusan atau ribuan, tapi jutaan yang mendoakanmu, Ril. Dari anak-anak yatim di desa-desa, tukang ojek dan becak di pengkolan jalan kota, sampai ulama-ulama di Palestina. Dari mereka yang dekat dengan hatimu, sampai mereka yang sama sekali tidak mengenalmu. Mungkinkah ini karena kebaikanmu membelikan baju lebaran kepada anak-anak yatim itu? Atau karena kebaikanmu ngasih THR dari uangmu sendiri ke satpam-satpam itu, Ril? Mungkinkah ini pahala kesabaranmu?
saat tidak semua maumu kami berikan, walau kami mampu, sehingga kamu harus bekerja sambil kuliah, Ril? Mungkinkah ini balasan dari doa-doa malammu dan akhlak muliamu yang selalu menebar senyum penuh radiasi kebahagiaan itu, Ril? Ini buah dari saat kamu hujan-hujanan memimpin anak-anak muda membagikan sedekah ke panti asuhan dan duafa-duafa tua itu, Ril. Mungkinkah ini berkah dari kebaikanmu selalu melindungi sesama manusia di sekelilingmu, Ril? Bahkan di saat kejadian itu, kamu selamatkan ibumu dengan melarang masuk ke sungai dan kamu merelakan pelampung itu untuk adikmu. Kamu sejatinya adalah pahlawan. Sungguh kamu diam-diam ternyata sudah menyiapkan bekal untuk perjalananmu, Ril. Perjalananmu pulang, Ril. Masya Allah. Dan tenanglah dimanapun kamu berada, Ril. Sesungguhnya ridallahu fi ridho walidain. Ridho Allah akan menyertaimu sekarang. Kedua orang tuamu sudah ikhlas dan ridho melepas kepulanganmu. Walau suatu saat nanti kami ingin berseru Allahu Akbar, jika suatu hari Allah izinkan pertemukan kami dengan jasadmu. Jika ada dosa dari kami selama ini, kami memohon maaf kepadamu atas segala kekuranganmu. Demikian pula sebaliknya, apapun itu agar kamu tenang bersamanya. Teriring doa kami di setiap helaan nafas dan tetesan air mata untukmu, anakku. Wahai sungai Are, akan terang benderang, karena jutaan doa-doa ini akan menjadi cahaya yang menerangi ketenangan tempatmu sekarang, Ril. Sampai kita berjumpa lagi saat kamu bukakan pintu gerbang itu. Jadi, kapan kita pulang? Kita tidak akan pernah tahu. Namun jika panggilan pulang itu datang, pastikan bekal itu cukup. Bern, Swiss, 2 Juni 2022. Ridwan Kamil, A Proud Father of Emeril Khan Mumtaz. Tulis Ridwan Kamil yang sungguh menyayat hati. Diketahui setelah sepekan pencarian tak membawakan hasil, pada Jumat lalu Emeril Khan akhirnya dinyatakan meninggal meski jasadnya kini belum juga ditemukan. Seluruh masyarakat ikut pilu menyaksikan bagaimana perjuangan Ridwan Kamil dan Atalia ikut menyusuri sungai Are demi menemukan sang putra. Seolah ikut merasakan kesedihan yang mendalam, para warga Bogor pun rela antri demi mengucapkan bela sungkawa untuk sang gubernur. Bahkan puluhan warga sudah menunggu di depan gerbang utama Gedung Pakuan Kota Bandung sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat. Melihat besarnya dukungan masyarakat, Ridwan Kamil dan istrinya Atalia kemarin pun keluar rumah dinas untuk menerima kunjungan warga. Mengenakan baju berwarna hitam, Atalia dan Ridwan Kamil berusaha tegar dan sesekali tersenyum berterima kasih kepada para masyarakat. Kendati demikian, wajah pucat dan mata sembab penuh kesedihan tak bisa disembunyikan dari raut wajah keduanya, membuat para warga juga tak ayal ikut menangis. Wajah sang gubernur yang senantiasa terlihat ceria tersebut kini lebih banyak menunduk. Ridwan seolah tak kuat mengangkat kepalanya mengingat momen bersama Emeril. Namun meski tengah diliputi perasaan sedih dan duka, Ridwan Kamil menyempatkan untuk memborong 2 gerobak bakso untuk para warga pentakziah yang hadir. Wah, semoga Bang Ridwan Kamil dan Ibu Atalia diberikan kesabaran dan ketabahan ya pemirsa. Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dan terupdate dari Triono agar tak ketinggalan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys dan tekan tombol loncengnya agar tak ketinggalan berita-berita terbaru dan terupdate dari Triono.
hari pertama masih kaget. Jangan lupa subscribe.